Oke, kita mulai teman-teman. Jadi teman-teman, saya hapus dulu. Oke. Nah, teman-teman, dalam trading, saya akan share sesuatu ya sebentar. Saya akan share sebuah whiteboard. Nah, teman-teman bisa lihat whiteboard di hadapan teman-teman semua. Oke, dalam trading teman-teman, kita harus memiliki trading plan yang jelas. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu komponen trading plan? Mungkin teman-teman baru pertama kali hadir atau belum lama untuk ikut trading, masih belum familiar apa itu trading plan. Nah, intinya adalah satu, trading plan adalah sekumpulan rules atau aturan yang jelas ketika akan melakukan trade atau open posisi. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya trading plan misalnya gini, saya akan buy ketika uptrend. Nah, itu apakah jelas teman-teman? Buy ketika uptrend. Itu adalah sebuah contoh trading plan yang kurang jelas. Karena uptrend, buy ketika uptrend. Berarti buy di mana? Kan uptrend kayak ini. Seperti ini kan. Kalau uptrend kan seperti ini. Saya akan buy ketika uptrend. Apakah teman-teman akan buy ketika dia seperti ini? Teman-teman buy di sini? Kan katanya buy ketika uptrend. Apakah seperti itu? Atau sell ketika downtrend. Jadi, ketika dia downtrend, teman-teman sell di sini. Nah, ini adalah contoh trading plan yang kurang jelas, teman-teman. Teman-teman tidak tahu. Nah, ketika teman-teman buy di sini, oke. Anggaplah benar. Oke, kalau gitu gini. Oke, ini bilang sama Mas siapa? Steve ini benar. Kita mau buy ketika uptrend. Benar. Buy ketika uptrend. Kita buy di sini pada saat retrace, betul? Kira-kira kita berharap bahwa hal ini adalah retracement. Ketika dia di sini, dia berarti koreksi dan kita buy di sini. Nah, sekarang dia bergerak ke sini. Apa yang teman-teman lakukan? Betul, buy harga murah sell harga mahal. Apakah misalkan dia buy, teman-teman udah buy di situ, kemudian harga bergerak naik, garis merah, bergerak naik ke sini. Nah, posisi di sini, apa yang teman-teman lakukan? Nah, kalau teman-teman bingung apa yang teman-teman lakukan, apakah saya close? Kalau saya close, nanti rugi lah. Nanti kalau dia tiba-tiba buat higher high gimana? Kalau dia tembus ini gimana? Saya rugi dong. Atau saya tidak close, tapi kalau dia misalnya ini ternyata perubahan tren gimana? Saya loss dong. Itu teman-teman. Teman-teman akan mengalami kebingungan. No, kok cut loss? Kan ini baik, berarti profit dong. Kan teman-teman buy, harga naik, berarti profit. Nah, masalahnya ketika dia profit, teman-teman bingung apa yang harus teman-teman lakukan. Karena teman-teman tidak punya yang namanya rules atau aturan yang jelas. Itu teman-teman. Nah, lain halnya jika teman-teman punya aturan jelas untuk buy. Misalkan, teman-teman buy di sini. Oke. Nah, teman-teman tentukan, saya akan TP di sini. Dan SL saya adalah di bawah swing low-nya. Nah, itu trading plan teman-teman. Jadi ketika dia harga bergerak ke sini, teman-teman slow. Tidak pusing, tidak bingung. Biarin aja. Karena kan plan-nya adalah TP di sini, SL di sini. Ya udah biarin aja. Kalau dia bergerak ke sini, ya teman-teman juga nggak harus panik. Karena teman-teman punya rules yang jelas. Nah, oke. Kalau teman-teman bilang teman-teman BE. Kalau dia naik ke sini, karena sering tuh kan, di market ini kan semua bisa terjadi. Ke sini, terus teman-teman break even tuh. Nah, dia di sini hit break even. Kalau dia naik gimana? Nah, teman-teman rugi kan? Karena teman-teman, oh, kok
Coba tadi saya nggak break even, pasti udah profit. Jadi semuanya itu adalah kemungkinan, teman-teman. Saya ingin memberikan contoh bahwa semua hal yang tadi adalah kemungkinan. Teman-teman harus paham itu dulu. Itu yang penting. Ya, kalau teman-teman punya trading plan, ketika kalau teman-teman trading plan teman-teman mengatakan bahwa akan break even ketika harga bergerak beberapa pips dari area teman-teman, it's okay, berarti itu trading plan teman-teman. Maka ketika harga ini hit break even, maka teman-teman tidak akan punya rasa penyesalan. Karena apa? Sudah sesuai sama trading plan. Benar ya? Karena sesuai sama trading plan, jadi ya udah, nggak ada rasa penyesalan, teman-teman. Beda halnya kalau tidak ada trading plan, break even di sini nanti menyesal, bisa dia balik. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman punya trading plan yang jelas bahwa saya akan TP di sini, SL di sini, PP, SL, maka teman-teman tidak akan bingung, tidak akan pusing, tidak bisa tidur kalau punya posisi. Misalnya dia di sini, ya udah slow, nggak apa-apa. Biarkan aja dia. Mau dia berhari-hari pun gini-gini terus, teman-teman tidak akan bermasalah karena TP di sini, SL di sini, trading plan jelas. Kalau dia hit SL ya sudah, berarti SL. Nggak harus menyesal atau apapun karena akan ada trade selanjutnya, akan ada posisi selanjutnya yang bisa teman-teman buat untuk recover. Kalau udah STP, alhamdulillah. Nah, teman-teman, bukan masalah di apakah TFTP atau SL, tapi apakah teman-teman melakukan rules atau aturan trading teman-teman dengan baik. Ada yang bilang sama saya gini, teman-teman. Sorry. Bentar ya, saya hapus dulu. Nah, ada yang bilang seperti ini, pepatah yang sangat baik sekali. Jika kita mengharapkan hasil yang konsisten, maka action harus konsisten. Anda setuju dengan kata-kata ini? Slow, Bang Abdurrahman. Kalau teman-teman maunya belajar langsung ke chart, itu harus sebenarnya gini. Teman-teman pernah dengar nggak sih bahwa trader-trader dunia ini bilang technical atau chart itu hanya 10%. Yang harus dibenahi itu adalah psikologi. Yang harus dibenahi itu adalah mindset. Kalau teman-teman tidak percaya sama mereka, trader-trader yang sudah mengelola puluhan juta dolar, maka teman-teman susah untuk jadi trader. Mereka aja bilang, technical itu belakangan nggak apa-apa. Yang penting itu isi kepala kita, mindset kita harus benar. Jadi jangan buru-buru ke chart. Teman-teman harus pahami dulu bahwa yang saya mau benar di sini adalah, saya mau sharing adalah tentang bagaimana kita punya trading rules yang jelas. Kalau teman-teman masih belum punya trading rules, malam ini saya akan sharing hal yang bisa teman-teman lakukan untuk jadi trading rules. Oke? Nah, ini teman-teman. Kalau action kita konsisten, maka action kita, kalau kita mau hasil konsisten, maka action kita harus konsisten. Teman-teman tidak mungkin hari ini trading seperti ini, besok trading seperti itu, dengan cara yang berbeda, dengan asal-asalan tidak punya trading plan, tapi teman-teman mengharapkan mau profit konsisten. Nah, itu agak susah tuh. Kita harus punya trading plan jelas, supaya kita bisa profit konsisten. Karena di market ini tidak ada yang 100%, tidak ada yang namanya holy grail. Nah, action yang saya maksud adalah action dengan mengikuti trading plan kita. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman sudah punya trading plan, dan jika teman-teman belum punya, maka saya sarankan teman-teman nonton video live recording saya yang sudah saya share kemarin-kemarin. Di situ saya sudah men-sharingkan berbagai macam technical, cara-cara trading yang teman-teman bisa lakukan sebagai rules teman-teman atau sebagai aturan trading teman-teman sehingga itu yang teman-teman terapkan menjadi action yang konsisten. Oke, jadi teman-teman udah paham ini ya.
kita harus punya rules, dan kita harus konsisten. Oke? Nah, saya rasa cukup sampai situ untuk psikologinya. Kita langsung ke chat. Oke? Buat biar teman-teman langsung senang. Nah, bentar ya, saya share dulu chatnya teman-teman. Halo. Oke, teman-teman bisa lihat chat di hadapan teman-teman? Bisa ya? Mantap. Oke. Nah, kemarin kita kan bahas tuh supply dan demand sebagai area kita, dan juga kita mau ada support dan resisten. Sekarang saya hapus dulu semua ini, saya akan jelaskan dari awal. Karena kita mau pelan-pelan nih, jadi teman-teman yang belum paham maupun sudah paham bisa memahami lebih lagi. Karena pengulangan atau repetisi adalah ibu dari segala skill. Jadi teman-teman mau jago dalam sebuah skill, teman-teman harus mau mengulang, mengulang, dan mengulang. Ya, oke? Nah, gini teman-teman. Jadi, trend plan yang saya share kemarin adalah seperti ini. Kita mau mencari area-area buy dan sell yang adalah supply dan demand. Supply dan demand apa? Kita punya area rally, base rally. Ketika harga mau turun, kita mau buy di sini. Kita mau mencari posisi buy di sini. Oke, karena kita mengharap ini naik. Kenapa di sini? Karena di sini kita berharap bahwa masih ada sisa-sisa market order buy yang bisa kita gunakan sebagai buy kita. Jadi harga bisa mantul naik ke atas. Nah, kemudian untuk sell, drop, base, drop. Kita mau ketika harga naik ke atas, kita mau mencari posisi sell ke bawah. Oke, buat teman-teman yang bingung apa itu drop base drop, rally base rally, rally base drop, atau drop base rally, teman-teman harus nonton video rekaman saya ya, karena tidak mungkin saya ulangi, nanti teman-teman yang sudah nonton bosen lagi ya. Jadi teman-teman sebaiknya saya sarankan nonton. Kalau teman-teman belum paham, ikuti aja dulu, nanti teman-teman akan paham ketika teman-teman nonton video live recording saya yang kemarin-kemarin. Oke? Nah, kita cukup sampai situ. Ini adalah demand, tempat kita buy. Ini adalah supply, tempat kita sell. Ini adalah supply, tempat kita sell. Ini adalah demand, tempat kita buy. Nice? Oke. Sekarang, ini kita lihat sebagai rally base rally. Oke, teman-teman. Nah, kita berharap bahwa kita nggak bisa melihat sisa order, tapi kita berharap bahwa di situ ada sisa order. Kenapa? Karena di situ ada pergerakan yang besar atau pergerakan yang kuat, sehingga kita berharap bahwa masih ada sisa order di sana. Seperti itu. Oke? Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan probabilitasnya? Kan tadi saya sudah bilang, kita butuh meningkatkan probabilitas. Nah, rally base rally yang baik itu biasanya berada di support resistance become support, karena dia berhasil menembus resistance yang ini berhasil menembus resistance yang ini. Oke, teman-teman, jadi kita berharap karena dia gini, kan ini ada misalnya di sini ada support, oke, harga berbalik di sini, berarti banyak orang mau jual dong di sini, ya kan? Nah, ketika ada sebuah pergerakan seperti ini, nah, menembus berarti di sini ada sangat banyak seller di sini terakumulasi. Sangat banyak bukan seller, buyer. Sangat banyak orang yang mau beli di sini. Sehingga berhasil menghancurkan seller di sini. Jadi seller di sini sudah nggak cukup untuk mengcover buyer yang ada di sini. Oke, itulah kenapa kita berharap bahwa di sini masih sisa buyer. Karena sellernya udah nggak cukup memenuhi. Kenapa kita pikirkan dia kuat? Karena dia berhasil menghancurkan seller yang ini. Nah, jadi ketika dia turun ke area ini lagi, dia akan buy. Kita akan buy, karena dia akan naik. Kemungkinan besar. Oke. Sama seperti contoh gold yang di sini kan. Oke, teman-teman bisa paham?
Ini sebenarnya sama. Oke. Ini adalah resistance, kemudian di break oleh rally base rally. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman jeli, teman-teman akan melihat sesuatu di sini. Saya close dulu ini. Ini adalah apa teman-teman? Ini tempat harga berbalik ke atas. Support, betul. Support. Nah, kalau support teman-teman, berarti banyak orang yang beli. Betul? Karena kenapa harga bisa balik ke atas? Karena banyak orang yang beli. Itu logika ya. Kalau kita beli sesuatu, banyak yang mau beli, pasti harga naik. Kalau kita banyak orang yang mau beli rumah, pasti harga rumah naik. Banyak orang yang mau beli masker, pasti harga masker naik. Jadi, harga naik di sini karena banyak orang yang mau beli. Betul? Banyak orang yang mau beli. Banyak orang yang mau beli di sini. Nah, sekarang kita lihat. Kita punya rally base rally di sini. Kita punya rally base rally yang kuat karena dia yang membreak resistance yang ini. Nah, akan sangat jauh lebih baik sebelum harga masuk ke demand zone kita. Dia menghancurkan seller yang ini. Kenapa? Karena seperti ini. Kalau misalnya ada orang yang membeli di sini, buy, dia pasti akan pasang SL di sini kan, di sini SL-nya. Entah dia SL atau dia margin call. Kalau dia tidak pakai SL. Nah, ketika kan market itu digerakkan oleh orang-orang, oleh bank-bank besar kan. Kalau kita sudah paham soal itu. Nah, ketika ada fake out seperti yang terjadi, dia mengambil liquidity, mengambil semua stop loss yang dimiliki oleh para seller di sini. Stop lossnya semua ke hit semua, merah semua langsung. Hit, 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 stop loss. Nah, dia akan naik karena hit demand zone yang ada di sini. Jadi, proposal saya, salah satu trading plan yang teman-teman bisa untuk gunakan sebagai trading plan teman-teman, selain dengan open price yang akan saya ajarkan mulai minggu depan, ini teman-teman ya, minggu depan saya akan mulai ajarkan open price, yaitu teknik yang saya gunakan untuk memberikan teman-teman semua sinyal. Ya, salah satu proposal yang bisa saya kasih teman-teman, trading plan yang bisa teman-teman gunakan adalah seperti ini. Teman-teman cari formasi atau chart yang bentuknya seperti ini. Drop, base, drop, yang menghancurkan support. Jadi ada support di sini, atau supportnya di bawah sini juga oke. Jadi dua ya, bisa sejajar, bisa di bawahnya supportnya. Tapi nggak di atas ya. Jadi dia nggak kayak gini. Dia nggak seperti ini teman-teman. Sorry. Nah, seperti ini nggak. Ini kan di atas nih supportnya. Ini nggak. Ini nggak ya. Oke. Jadi supportnya bisa sejajar atau di bawahnya. Ya. Nah, kemudian ini kita marking sebagai area supply kita, tempat kita mau sell. Paham ya? Kemudian harga. Tapi apakah gini langsung sell? Enggak. Kemudian kita mau harganya seperti ini. Dia membentuk sebuah resistance di sini. Kemudian dia naik ke sini seperti ini. Sorry. Dia turun seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, kalau seperti ini, teman-teman pasang posisi sell di sini. Atau teman-teman benar-benar lihat area ini dan teman-teman tunggu konfirmasinya, maka kemungkinan besar area ini akan bekerja. Area ini akan, ketika harga naik, akan turun. Kenapa, teman-teman? Yang pertama, yang seperti saya sudah jelaskan, ini adalah supply yang kuat. Oke? Alasannya, pertama adalah supply yang kuat. Alasan pertama. Oke? Alasan kedua, ada liquidity seller.
Oke, karena orang sell di sini. Saya kecilkan kali ya. Sebentar. Gimana cara ngecilinnya nih? Oke lah, nggak apa-apa. Besar-besar biar teman-teman bisa baca ya. Ada liquidity seller. Nah, yang ketiga teman-teman, ada satu hal lagi. Yaitu, ini teman-teman bisa lihat sebagai apa? Ini. Ini apa teman-teman? Double bottom. Benar? Benar double bottom? Setuju teman-teman itu double bottom? Betul ya? Iya benar juga. Saya drag dulu, biar kecil. Mantap juga. Kalau enggak, tulisannya enggak kecil teman-teman. Cuman kotaknya doang yang kecil. Oke, kita biar aja lah ya. Jadi ada double bottom. Nah, ketika orang double bottom, apa yang orang pikirkan? Dia akan nge-buy ketika break neckline. Benar? Jadi, di sini bukan hanya liquidity seller yang terambil, tapi liquidity buyer juga. Teman-teman lihat, ketika sampai sini harganya, orang break sedikit, orang yang menganggap ini adalah double bottom, maka dia akan melakukan buy di sini. Buy. Liquidity sell habis, dia kena area demand yang kuat ke bawah. Jadi, di sini seller SL, buyer juga SL. Itulah cara market memanipulasi kita selama ini, teman-teman. Itulah cara market memanipulasi kita selama ini. Jadi SL-nya, seller yang menjual di sini SL, yang sell di sini SL, yang buy di sini, karena ini adalah double bottom, SL juga, karena dia langsung turun. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dia seperti ini gimana? Nah, saya hapus saja ya. Ini besar kali. Jadi ada 3 ya alasannya tadi. Teman-teman udah paham ya? 3 alasan. Kenapa ini kuat. Kalau misalnya dia seperti ini. Nah, kita hapus dikit. Ini hapus, ini hapus. Oke. Kalau misalnya dia seperti ini. Langsung dia ke sini. Ini juga bisa bekerja. Karena dia tetap memberi support yang ini. Tapi, kita sebagai seorang trader, kita mau ada banyak sekali probability atau peluang atau kemungkinan. Teman-teman paham ya? Kemungkinan. Jadi kita mau banyak hal yang memungkinkan bahwa untuk kita bekerja. Apakah seperti ini bisa 100% langsung turun? Enggak juga. Bisa aja di ASL. Bisa aja. Itulah yang saya maksud teman-teman. Kita harus punya trading plan. Jadi ketika setup kita SL, kita tidak langsung ganti strategi. Teman-teman paham maksud saya? Menurut saya, salah satu setup terbaik adalah seperti ini. Seperti yang tadi ya, double bottom ya. Atau misalnya nggak double bottom, tapi dia gini. Nah, ini juga. Ini juga bisa. Seperti ini. Oke. Nah, apakah setup ini selalu bekerja? Karena ini liquidity ya. Lihat, ini apalagi, ini liquidity orang nge-sell. Nah, di sini terjadi namanya break trend line ya. Something like that kan. Break trend line. Orang berpikir bahwa ini akan nge-buy. Ketika di sini dia akan nge-buy. Betul? Tapi dia SL. Karena ini adalah demand zone. Apakah setup ini selalu 100% bekerja? Tidak. Teman-teman, guru saya bilang, kalau teman-teman mencari teknikal, mencari strategi, kalau teman-teman mencari strategi, teman-teman hanya akan bertambah tua, tidak akan bertambah kaya. Makanya saran saya, sebaiknya teman-teman stick pada sebuah rule atau strategi,
dan teman-teman kuasai, teman-teman latihan backtesting, maka teman-teman akan tambah kaya, teman-teman tidak akan tambah tua. Oke, akan tambah tua, tapi makin tua makin kaya maksud saya. Jadi, jangan buang waktu teman-teman untuk mencari strategi yang 100%. Teman-teman hari ini ketik di Google, cara trading forex 100% win rate, pasti muncul. Cara untuk merubah $100 menjadi $1.000 dalam semalam, muncul. Tapi apakah itu benar? Tidak. Apakah apakah viewer video-videonya itu, apakah semua viewer yang nonton video itu semua jadi orang kaya? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada memang. Tidak ada sistem atau trading plan atau rule atau strategi yang bisa 100%. Itulah kenapa di awal saya mulai dengan bicara tentang probabilitas dan juga trading plan. Ya, teman-teman. Teman-teman, mau pemula, mau yang sudah 10 tahun trading, itu sama. Bicaranya adalah soal trading plan. Nah, adakah rule yang wajib dikuasai secara mendasar untuk newbie? Ada. Kalau teman-teman sudah nonton video saya dari awal, teman-teman sudah pasti memahami bagaimana cara market bekerja, di mana high probability setup. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman belum bisa paham, nonton lagi teman-teman. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, tanya. Kalau teman-teman sudah menonton semua video saya optimis itu sudah cukup untuk modal teman-teman sebagai newbie untuk bisa membuat sebuah trading plan dan bisa trading dengan baik. Ya, kalau plan yang baik seperti apa? Kalau untuk waktu singkat, berapa idealnya? Nah, plan yang baik itu tidak ada. Yang ada adalah plan yang kita pede untuk menjalankan. Oh, nanti ulangnya saya rekaman ya. Eh, plan yang baik. Plan yang baik itu tidak ada. Yang ada adalah plan yang kita pede untuk menjalankan. Misalnya contoh gini, teman-teman punya sebuah plan, trading plan misalnya. Saya akan cari area seperti ini, dan saya, kalau sudah ada pertemukan, saya tidak peduli. Anyway, ini maksud saya di time frame berapapun ya. Bisa di H1, bisa di M15, bisa di H4, di time frame berapapun teman-teman. Gambar seperti ini pasti teman-teman sering temukan nanti. Kalau teman-teman rajin lihat chart, coba cari gambar seperti ini teman-teman. Pasti banyak. Saya jamin pasti banyak. Nanti kita lihat sebentar lagi. Kita akan lihat. Oke, kembali ke tadi. Yang tidak ada trading plan yang bagus. Yang ada adalah trading plan yang kita pede untuk menjalankan dan kita konsisten untuk menjalankan, tidak merubah-rubah. Oke? Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk pede? Cara kita untuk pede adalah ketika kita menyaksikan langsung bahwa plan tersebut menghasilkan uang. Plan tersebut bekerja. Plan tersebut bisa berhasil, bisa TP, bisa making money. Caranya adalah dengan melakukan backtesting, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan yang namanya backtesting, atau teman-teman tinggal scroll-scroll aja chartnya tuh, lihat apakah dia bekerja atau enggak. Kalau dia bekerja, maka otomatis akan timbul rasa percaya diri untuk melakukan trading plan yang sudah teman-teman set. Oke? Jadi ketika ada SL, teman-teman tetap PD. Teman-teman tidak langsung bingung, tidak langsung berubah strategi, tapi teman-teman PD, tetap menjalankan trading plan teman-teman. Dan teman-teman percaya bahwa itu menghasilkan uang. SL itu biasa, teman-teman. Dalam trading itu tidak ada 100%. Semuanya pasti pernah SL. Ya. Kak, bagaimana inducement jika plan satu? Coba bisa jelaskan bagaimana Kak dengan inducement jika plan satu tidak valid, Kak? Sorry, bisa lebih clear pertanyaannya supaya saya bisa paham. Bang, kalau misalnya kita trading mengikuti news gimana? Nah, kalau teman-teman trading mengikuti news, sekarang siapa yang tahu hasil news itu? Tidak ada. Teman-teman sering nggak? Mungkin nggak sering, tapi pernah. News bilang USD good, good for USD, bagus untuk USD. Artinya USD akan menguat, tapi actually chart USD malah lemah. Ada kan seperti itu? Ada. Nah, kalau teman-teman mau trading menggunakan news sebagai trading plan teman-teman, boleh, asal teman-teman konsisten. Asal teman-teman konsisten. Misalkan, ini trading plan yang bodoh-bodoh aja ya, bukan yang bodoh, maksudnya yang simple.
Yang simple-simple aja mengikuti news. Misalkan, seperti ini. Sebelum news. Misalnya ini kita asumsikan sebelum news lah ya, di sini candle yang ini. Atau candle yang mana nih? Yang panjang-panjang biasanya. Nah, candle inilah. Kita asumsikan candle ini, saya delete dulu semuanya kali ya, biar clear. Kita asumsikan candle ini adalah candle sebelum news. Oke. Teman-teman bisa buat trading plan seperti ini. Saya akan, kan kalau news kan dia kenceng tuh kan, antara ke atas atau ke bawah, ya kan? Gitu asumsi kita kan, apakah dia langsung gini ke atas atau langsung drop ke bawah. Benar? Benar ya teman-teman ya. Kita berharap kalau ketika news itu dia terjadi lompatan ke atas atau lompatan ke bawah. Oh, jatuh, bukan lompat ke bawah ya. Sorry. Nah, trend plan kita bisa aja gini. Kita pasang sell stop di sini dan buy stop di sini. Itu trading plan. Tapi teman-teman harus konsisten. Karena ada hari di mana, oke, sell turun, dia benar, benar nih, news kita benar turun. Tapi ketika dia di sini naik, terjadi. Saya kasih ganti warna kali biar lebih clear ya, warna yang lain. Nah inilah, oke, biru aja. Terjadi nih misalnya sell, oke, benar kita arah kita benar dia turun. Sell stop kita kena dia turun dikit ke sini terus naik. Bisa terjadi SL. Atau ada hari di mana kita beruntung, news kita kita benar, maka dia akan turun dan turun terus. Atau dia naik, naik terus. Itu trading plan teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa SL ya. Selalu pasang SL. Itu juga trading plan. Ya, itu maksud saya teman-teman. Itu trading plan simple untuk news. Jadi kita menunggu candle sebelum news, kemudian kita pasang sell stop dan buy stop. Oke, dia turun berarti kita kalau dia satu arah berarti kita hoki, kalau dia arahnya gini terus dia turun ya kita SL. Ya udah gitu. Kita terima aja kita SL. Nggak apa-apa. Itu trading plan ya. Nah, oke. Saya rasa itu menjawab Bang siapa tadi yang menjawab soal news? Soal news tadi. Siapa tadi? Muhammad Syed Atik Tarik. Nah, itu dia. Menjawab ya. Coba di komen kalau menjawab. Inducement tadi, oke, kita bentar. Saya baca di atas chatnya ya. Jika kita temukan telah time hampa, untuk time berapa? Nah, untuk ini teman-teman bisa bisa dua hal. Teman-teman bisa OP di time frame teman-teman temukan, atau teman-teman bisa nonton video saya mengenai zone in zone. Teman-teman bisa melakukan memperkecil zonnya. Itu bisa teman-teman lakukan. Nah, videonya ada sudah di-share di grup edukasi. Ya, teman-teman tinggal nonton. Ada. Oke? Teman-teman dua pilihan ya. Bisa langsung time frame tersebut, time frame berapapun, yang teman-teman temukan gambar seperti tadi, atau teman-teman zone in zone analysis. Teman-teman nonton nanti di video saya ada. Oke? Untuk aturan PNR seperti apa? Kalau terlalu dekat, sering SL, terlalu jauh, kayaknya sering seru juga. Nah, biasanya untuk SL bisa beberapa cara teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya 2 kali lipat lebar area. Misalnya lebar area teman-teman segini. Nah, SL teman-teman 2 kali lipat. Lebar segini, berarti SL teman-teman di atas ini. Kurang lebih 2 kali lipat lah. Ini sama maksud saya ya. Jadi 2 kali lipat SL teman-teman jadi di sini. Atau teman-teman menggunakan fix pips. Jadi teman-teman misalnya areanya di sini. Nah, misalnya teman-teman mau SL saya di 20 pips di atas area. Berarti selalu 20 pips di atas area. Yang penting konsisten. Oke? Itu untuk menempatkan stop loss ya. 2 kali lebar area atau fix pips. Terserah teman-teman bisa tentukan berapa pipsnya. Itu jadi konsisten, rule konsisten teman-teman. Untuk TP-nya, teman-teman bisa beberapa hal juga. Yang pertama, teman-teman bisa ambil fix TP 1:1. Jadi kalau teman-teman ambil ini sebagai area teman-teman untuk entry di sini, SL di sini, maka teman-teman TP-nya adalah 1:1-nya di sini. Kurang lebih lah ya. Atau, teman-teman mau ambil major structure terakhir. Misalkan ini sebagai TP teman-teman. Karena ini kan dia, ini kan, trennya kan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, dia balik, kita kan berasumsi ini di breakdown.
Nah, di sini teman-teman TP. Tapi kan terlalu kecil tuh, ya kan? Nah, teman-teman bisa pakai, terserah teman-teman mau pakai major. Kan ada, ini kecil, ini kebetulan kecil nih attachment-nya. Karena kan ada yang kayak gini. Nah, kalau teman-teman entry di sini, TP-nya di sini. Oke? Nah, kalau teman-teman satu banding satu ya tergantung area teman-teman gitu. Jadi dua hal ya. Bisa pakai major structure atau pakai fixed TP. Satu banding satu, atau teman-teman PD ikut follow trend. Nah, kalau teman-teman follow trend, TP teman-teman bisa jauh. Bisa satu banding dua, satu banding tiga, gitu ya. Paham ya Bang Febri itu? Mungkin bisa komen kalau paham. News kampret, sering bro. Sip. News cuma lompatan doang ya. Idem sama artinya ya. Mau topik kalau misalnya apa tuh? Sesi Asia ya boleh. Yang penting teman-teman konsisten. Yang saya pelajari YouTube terkadang plan tidak valid dinamakan inducement sehingga kita mencari plan lain. Bagaimana kita mesti valid itu valid benar? Saya masih kurang paham nih. Video YouTube yang mana yang kakak Aryani pelajari ya? Sebaik saya sarankan sih teman-teman tidak terlalu percaya dengan bukan saya menjelekkan tapi tidak semua video YouTube itu benar sih kadang-kadang teman-teman. Teman-teman harus bisa menseleksi juga sih. Jangan semua teman-teman telan. Jadi teman-teman belajar, teman-teman kalau belajar sesuatu yang baru, teman-teman lihat tes apakah dia valid, apakah dia making money, teman-teman back test, atau teman-teman pikirkan apa itu masuk logika. Itu aja. Jadi yang teman-teman telan dulu, jadi teman-teman harus mikir. Backtest dulu, lihat dulu kejadian masa lalu, apakah itu bekerja. Kalau bekerja, boleh, teman-teman percaya. Kalau enggak, ya jangan tinggalkan. Ya, jangan semua teman-teman mentah. Kita sebagai seorang trader harus bicara mengenai fakta dan data. Oke, kita melihat apakah pelajaran yang diajarkan oleh orang-orang di YouTube itu, rule-rule yang mereka sharing, teknik-teknik yang mereka sharing, apakah memang bekerja di market. Karena kadang-kadang mereka kan waktu menerangkan itu kan kelihatan bekerja kan, karena mereka apa teman-teman, mereka melihat kondisi market, mereka memilih chart yang bekerja sesuai sama apa yang mereka ajarkan. Itu masalahnya teman-teman. Jadi teman-teman harus tes sendiri dengan kondisi market, misalnya sebulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, apakah dia bekerja seperti itu. Jadi jangan langsung telan teman-teman ya. Itu saran saya. Untuk melihat video sebelumnya di grup edukasi, nanti teman-teman PM aja, nanti saya kasih linknya ya, untuk ke grup edukasi. Bang, kalau mau belajar bahasa Jawa ada link videonya nggak? Soalnya aku pengen belajar. Bisa, teman-teman silakan join ke grup edukasi. Nanti di situ ada video-video rekaman. Kebetulan sudah deket weekend, silakan dipelajari pada saat weekend. Diputar terus tuh, biar nanti ke teman-teman punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Sinyalnya putus-putus, putus-putus ya. Kayaknya oke sih. Untuk masih Malaya, untuk berapa scope untuk masih Malaya itu sudah di-share ya di manajemen yang sudah saya kirimkan ya. Jadi teman-teman tinggal lihat tuh, ada gambarnya nanti saya kirimkan lagi kalau masih kurang jelas. Sering bingung rule yang kita pelajari bekerja atau tidak, atau hanya market yang kurang mendukung saat kita pelajari rule-nya. Jadi teman-teman harus paham, tidak semua strategi akan bekerja di semua kondisi market. Itulah kenapa kita butuh namanya SL. Itulah yang saya bilang kenapa kita butuh SL dan kita butuh money management. Karena saat strategi kita tidak bekerja alias SL, ya udah nggak apa-apa. Kita tinggal menunggu momen saat strategi kita bekerja. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat strategi kita akan bekerja, kita masih pede untuk entry, kita masih pede untuk open posisi? Itu pertanyaannya, teman-teman. Seringkali kita ketika sudah SL, udahlah ganti strategi lah. Padahal di setup selanjutnya, itu strategi kita akan bekerja, cuma kita nggak ambil karena kita sudah tidak pede, kita udah SL, jadi kita udah adalah ganti strategi, nah gitu. Itulah muter-muter di situ-situ aja nanti, ya itu. Selama ini apa saya nggak ada masalah di Okta ya, aman. Layer itu apa? Layer, oke nanti pelajari lagi ya layer ya. Semua cara masukkan, oke. Bang, chat pattern yang valid seperti apa? Kalau teman-teman teknik menggunakan chat pattern, ya teman-teman tinggal googling chat pattern uh, picture. Nanti teman-teman akan temukan tuh banyak. Ada double bottom, ya. Tentang entry di sini nanti ada double top, sorry, nanti double top ya.
Tabel-tabel itu seperti ini. Entry di sini nanti atau entry di atas ini boleh. Atau head and shoulders gini. Ya kan? Satu, dua. Kalau teman-teman belajar cek pattern, teman-teman tinggal googling. Karena banyak udah orang yang share gambar-gambar chat pattern, teman-teman. Tapi sih saya ingin ngajak teman-teman hal yang tidak ada di internet. Ya, teman-teman tidak akan temukan pelajaran ini di internet mengenai inilah trading plan, supply resistance, supply demand, akan jarang orang yang bahas. Ya, oke. Next, Bang, boleh lebih real, maksudnya lebih real gimana tuh? Kita take mulai time berapa? Apa saudara? Teman-teman sebenarnya mau multi time frame atau satu time frame itu tidak ada masalah sih. Tergantung sama rule teman-teman. Semua itu tergantung sama teman-teman. Kembali ke teman-teman sendiri. Saran saya, coba teman-teman kalau masih pemula satu 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 time frame dulu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman sudah agak mahir, teman-teman mau rubah-rubah time frame is oke. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Maksimal saya sarankan dua lah, dua atau tiga paling banyak. Ya, maksimal berapa kali sell untuk batasi saat entry? Nah, itu kembali ke risiko pribadi teman-teman. Misalkan teman-teman merisikokan 1% dari akun teman-teman setiap transaksi. Tergantung kalau teman-teman mau merasa SL 5 kali berturut-turut, berarti teman-teman kehilangan 5% masih santai-santai aja, belum stres, belum nggak bisa tidur, ya udah lanjutin. Tapi kalau teman-teman merasa, aduh, hari ini loss 5% nih, udahlah, aku istirahat dulu. Ya udah, berarti itu batasan teman-teman. Jadi untuk batasan SL tidak ada yang bisa kasih tahu. Hanya diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang tahu kapan kita nyaman, kapan kita merasa nggak nyaman. Gitu ya. Metode apa yang bagus untuk membunuh? Ya, kalau soal metode saya sudah sharing dari video saya awal. Silakan dinonton, nanti teman-teman akan pahami. Yang bikin nggak pede saat backtest, win rate-nya bagus, tapi kalau live dengan harga tidak sesuai hasil backtest. Oke, itu sering terjadi ya. Itu kenapa sih sering terjadi? Yang pertama, emosi. Karena pas ada backtest kita tidak pakai emosi kan, kita tidak takut. Karena kita tidak pakai uang. Tapi pas live trade kita takut. Itulah faktor salah satu penentunya kenapa bisa kayak gitu, Bang. Yang kedua adalah bias. Karena kita udah melihat yang terjadi kan. Jadi kita kan cuma scroll-scroll tuh. Jadi kita udah lihat ke depannya kayak mana. Nah, sebaiknya saya sarankan teman-teman kuasai rule-nya dulu. Kemudian teman-teman harus jujur. Kalau misalnya dia SL ya SL. Kalau teman-teman pikir dia SL ya udah SL. Jangan dibener-benerin supaya dia TTP atau backtest. Jadi teman-teman nggak ragu. Terus teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri. Apakah kalau ini saya ambil waktu live itu, apakah saya akan ambil ini? Apakah saya akan ambil? Apakah saya cukup yakin untuk ambil setup ini? Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman hasil backtestnya tidak akan terlalu bias. Tidak akan terlalu jauh lah dari hasil live trade-nya nanti. Oke, jadi teman-teman pertama, teman-teman harus belajar emosinya. Yang kedua adalah jangan bias. Dan jujur, apakah itu SL atau pakai TP. Haruskah kita percaya sinyal atau mesti dianalisa saya sendiri? Karena saya sendiri banyak sinyal dan beda-beda tiap sinyal. Saya sarankan, kan Mas Tirta Mulia ini sudah join ke grup Rian. Jadi silakan ikuti sinyal saya saja, jangan ikuti sinyal yang lain lagi. Konsisten dengan sinyal saya, pasti teman-teman akan profit. Sambilan teman-teman saya ajarkan untuk bisa menganalisa sendiri. Gitu ya. Jadi teman-teman sambil belajar, saya kasih sinyal, teman-teman bisa follow untuk making money. Nanti setelah teman-teman pede dengan hasil analisa teman-teman sendiri, teman-teman bisa pakai analisa sendiri. Oke? Itu yang saya bisa sarankan. Jadi sebenarnya sih jangan ikuti banyak-banyak grup sinyal, teman-teman. Ikuti Rian. Karena Rian udah terbukti bisa profit, ya kan? Teman-teman yang udah ikuti sinyal Rian, mana suaranya udah profit? Tolong dikasih testimoni dulu ke Pak Tirta Mulia ini, biar beliau ini pede untuk ikuti sinyal sambilan belajar di sini. Oke? Bocoran dikit buat motivation. Kurang lebih mirip. Kita menggunakan juga direct force dan indirect force. Nanti untuk lebih clearnya minggu depan ya, biar penasaran tuh. Karena hari ini ternyata 90 orang tuh.
nanti pokoknya saya mau saat price action zoom ini sampai penuh 500. Kurang lebih mirip itu sih. Nanti saya share lah. Itu adalah setup yang sangat mudah untuk dipelajari. Teman-teman bisa entry hampir setiap hari. Oke? Coach, apakah benar kita ada time frame misalnya? Enggak. Kalau saya sih enggak ya. Saya enggak peduli sama. Kalau gini teman-teman, kalau teman-teman entry di M15, pergerakan di H1, di D1 daily ke M15 itu sudah tidak relevan teman-teman, udah kejauhan. Jadi saya sarankan selalu naik dan turun satu time frame di atasnya. Ya, kalau teman-teman entry misalnya di H1, berarti teman-teman bisa lihat H4 atau bisa lihat M15 gitu. Jangan terlalu jauh, nanti nggak relevan teman-teman. Nanti teman-teman bingung. Nanti di H1-nya naik, M15-nya turun, nah H1-nya naik, H4-nya turun, nah itu gimana teman-teman mau entry? Bingung. Ada yang bilang, semakin sedikit kita tahu, maka semakin baik kita trading. Inilah yang berlaku di sini. Jadi teman-teman mapping dari D1 sampai M5, teman-teman terlalu baik tahu. Teman-teman tidak akan pada entry, kan teman-teman ragu, bingung. Jadi hilangkanlah kebingungan itu, oke? Batasi, batasi yang kita tahu. Kita tidak perlu tahu semua hal kok untuk bisa making money di trading. Kita tidak perlu tahu semua hal. Kita tidak perlu tahu semua indikator. Kita tidak perlu tahu semua strategi untuk bisa profit di trading. Kita hanya perlu satu ilmu, satu trading rule, dan kita bisa profit. Itu saja yang penting, oke? Itu yang Faiz dapatkan informasi apakah kurang clear, teman-teman? Ini Ivan Abdul Aziz, kurang clear pertanyaannya. Kalau seperti saya paham sih, cuman penjelasannya akan panjang. Jadi kalau mau penjelasan, silakan nonton video-video saya sebelumnya ya. Itu saya sudah menjelaskan mengenai drop base drop dan real base rally ini lebih jelas. Oke? Berapa pips maksimal geser SL satu awal? Tidak ada sebaiknya sih jangan geser SL. SL itu jangan pernah digeser-geser. Kalau teman-teman sudah fix SL di sini, ya udah jangan geser lagi. Tiba-tiba nanti kalau teman-teman misalkan ini Pak Rifdian Anto ya, teman-teman sudah mau nih SL-nya di sini misalnya. Terus pada saat dia udah deket, teman-teman geser ke atas. Udah deket lagi, geser lagi ke atas. Deket lagi, geser ke atas. Jangan, teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya trading plan, teman-teman tidak akan pernah menggeser SL. Karena teman-teman tahu bahwa trading plan teman-teman adalah fix. Di sini ya di sini. Tidak ada geser SL. Oke? Hari profit 5%. Mantap. Profit terus. Ya, mantap. Nah, itu profit-profit kan. Jadi, untuk yang belum belum pede, belum yakin, masih ikut grup-grup sinyal lain, saran saya saran saya fokus ke satu grup, tinggalkan grup yang lain. Nanti teman-teman bingung, terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut, tidak akan entry. Terlalu banyak tahu justru akan merusak profit teman-teman. Sebaiknya teman-teman yakin satu grup, fokus, sudah selesai ya. Baru gabung tadi langsung TP, mantap. Profit always, keren. Oke, masih profit receh, nggak apa-apa. Teman-teman, profit receh itu tetap aja profit. Namanya profit ya profit. Mau profit receh, mau profit besar ya profit. Nggak ada masalah. Ya, oke. Itu teman-teman. Teman-teman masih punya pertanyaan lagi mengenai ini setupnya? Karena news itu volatile, teman-teman. Terlalu volatile. Dan juga susah diprediksi. Itu, teman-teman. Dan juga spread kan kadang-kadang besar tuh kalau news. Jadi sebaiknya sih kalau sebagai pemula saran saya jangan trading news. Hindari trading news. Kita bisa profit kok tanpa news. Selalu aja. Ikuti aja sinyal. Ya. Sambil belajar. Ya. Ingat, ikuti sinyal oke, tapi harus sambil belajar. Itulah kenapa saya adakan live ini. Saya siapkan waktu untuk bisa ngajari teman-teman. Karena saya mau teman-teman mandiri nanti. Ya. Saya mau teman-teman untuk bisa belajar, bisa paham. Sambilan nikmati profit dari sinyal Rian. Oke? Oke teman-teman, paham ya? Jadi teman-teman ya, saya teman-teman paham ya hari ini ya mengenai ini.
Kemudian kita menunggu dia ada ininya, kemudian kita buy di sini. Ya, itu teman-teman materi yang bisa saya sharingkan hari ini. Saya berharap teman-teman nanti ini ya, teman-teman teman-teman minggu depan hari Rabu. Saya mau teman-teman semua hadir di kelas Open Price ya. Karena kelas itu nanti saya akan sharing apa yang biasa saya lakukan ketika bagi sinyal teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, kalau teman-teman merasa malam hari ini teman-teman dapat manfaat, saya mau teman-teman berikan respon di grup chat. Apa yang teman-teman rasakan? Silakan direspon teman-teman. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman. Saya juga sangat senang bisa membantu teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa datang nanti hadir minggu depan di kelas Open Price. Kita fullkan 500 orang, oke? Terima kasih teman-teman untuk waktunya untuk menyimak ini. Saya harap ini bermanfaat. Selamat malam teman-teman. Ini saya rekam, jadi teman-teman yang belum mengerti atau gimana bisa nonton rekamannya ya. Jangan lupa, oke? Oke, saya akan end video ini ya. Oh, sorry, bukan video. Reka Zoom ini. Selamat malam teman-teman semua. Semoga weekendnya menyenangkan. Jangan lupa belajar. Kan sudah ada tuh grupnya. Jadi teman-teman bisa nonton video saya, nonton berulang-ulang, jadi teman-teman bisa paham. Ya, oke teman-teman. Selamat malam.